Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Rahmadani dari Program Studi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rizky Khairina, S.Hum MA. Nah, belakangan ini kita sering melihat berbagai kasus yang viral di media sosial, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran aturan di ruang publik. Nah, beberapa video bahkan menunjukkan situasi di mana seorang ditegur karena melanggar aturan, tetapi justru tidak terima dan merasa diperlakukan tidak adil. Nah, dalam beberapa kasus, orang tersebut bahkan membela diri dengan alasan bahwa itu adalah haknya. Nah, selain itu juga ada fenomena lain yang tidak kalah sering terjadi, seperti seseorang yang membuat konten di tempat umum tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain di sekitarnya. Dan ketika mendapat kritik, respon yang muncul justru cenderung defensif dengan alasan kebebasan berekspresi. Nah, dari berbagai kasus tersebut terlihat bahwa masih ada pemahaman yang kurang tepat mengenai hak dan kewajiban. Banyak orang yang menyadari haknya, tetapi belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Tidak hanya itu, dalam konteks yang lebih luas, muncul juga anggapan di masyarakat bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Nah, beberapa kasus yang sempat viral menimbulkan persepsi bahwa pihak tertentu bisa lebih mudah lolos dari sanksi atau mendapatkan keringanan meskipun melakukan pelanggaran. Nah, hal ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam penerapan hukum. Padahal, jika dilihat dari prinsip konstitusi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya, tidak seharusnya perbedaan di perlakuan hanya karena faktor kekuasaan, jabatan, atau kekayaan. Ketika muncul anggapan bahwa ada pihak yang kebal hukum, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Namun sebelum melihat lebih jauh kondisi di masyarakat, aku juga mencoba merefleksikan diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, dalam kehidupan sehari-hari, aku juga pernah belum sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hal kecil seperti kurang disiplin terhadap aturan, padahal dalam konsep konstitusi setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Nah, dari situ aku sadar bahwa perilaku seperti ini tuh nggak hanya terjadi pada diri aku sendiri, tapi juga cukup banyak di lingkungan sekitar. Karena itu, kedepannya aku berkomitmen untuk lebih taat terhadap aturan dan lebih sadar bahwa setiap hak selalu diikuti dengan kewajiban. Nah, dari refleksi itu, aku jadi penasaran bagaimana pandangan orang lain mengenai hal ini. Apakah mereka merasakan hal yang sama? Nah, dari situ aku jadi penasaran, sebenarnya masyarakat sekarang itu lebih sering menuntut hak atau menjalankan kewajiban. Nah, jadi buat jawab rasa penasaran itu, aku coba tanya salah satu orang di sekitar aku. Jadi walaupun cuma satu orang, tapi menurut aku pendapat ini tetap menarik karena bisa jadi gambaran kecil tentang bagaimana masyarakat melihat antara hak dan kewajiban. Yuk kita dengar pendapatnya. Oke, jadi sekarang aku udah sama salah satu teman aku. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Renita Nurcayani. Aku dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2025. Nah, jadi aku mau nanya-nanya seputar harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi menurut kamu apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Oke, kalau menurut aku ya, hak itu tuh sesuatu yang kita dapatkan sebagai warga negara. Misalnya hak untuk pendidikan, keamanan, pelayanan dari pemerintah. Nah, sedangkan kalau kewajiban itu tuh hal yang harus kita lakukan, kayak membayar pajak, menaati aturan, ataupun menjaga lingkungan. Nah, jadi sebenarnya hak dan kewajiban itu saling berhubungan, nggak bisa dipisahin. Kalau kita cuma mau haknya aja tapi nggak mau ngelakuin kewajiban, ya jadinya nggak seimbang gitu. Nah, selanjutnya menurut kamu
orang zaman sekarang tuh lebih sering menuntut hak atau menjalankan kewajiban? Oke, kalau aku lihat sekarang sih ya, masih banyak orang yang lebih fokus tuh menuntut hak daripada menjalankan kewajibannya. Misal, orang tuh suka komplain soal fasilitas umum yang jelek, tapi di sisi lain mereka nih kadang nggak sadar gitu kalau mereka itu nggak ikut menjaga fasilitas itu. Jadi kayak ada ketimpangan, orang mau dilayani dengan baik, tapi belum tentu mereka itu juga melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, kamu pernah nggak ngeliat orang yang menuntut hak tapi nggak menjalankan kewajiban? Oke, sering sih. Contohnya tuh mungkin kayak ada orang yang buang sampah sembarangan, tapi ngeluh lingkungannya tuh kotor. Atau ada juga yang melanggar aturan lalu lintas, tapi kalau kena tilang malah marah dan merasa itu nggak adil. Padahal kan sebenarnya mereka sendiri yang nggak menjalankan kewajibannya gitu ya. Hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya sering terjadi di sekitar kita. Nah, kalau kamu sendiri lebih sering menuntut hak atau menjalankan kewajiban? Kalau boleh jujur ya, mungkin aku belum sepenuhnya sempurna ya. Kadang masih lebih sadar soal hak daripada kewajiban. Tapi sekarang aku mulai berusaha buat lebih seimbang. Misalnya dengan lebih disiplin, ikut aturan, dan gak cuma nuntut tapi juga introspeksi diri. Soalnya aku sadar perubahan itu tuh harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dari wawancara yang udah aku lakukan, terlihat bahwa ia menyadari hak dan kewajiban itu penting dan saling berkaitan. Tapi dalam praktiknya ia juga mengakui bahwa masyarakat cenderung lebih sering menuntut hak dibandingkan menjalankan kewajiban. Nah, contoh yang disampaikan juga cukup sederhana, seperti membuang sampah sembarangan, tapi mengeluhkan lingkungan yang kotor, atau melanggar aturan lalu lintas, tapi merasa tidak adil ketika mendapat sanksi. Nah, dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa kesadaran terhadap kewajiban memang masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikaitkan dengan perilaku konstitusional, seharusnya sebagai warga negara kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Karena pada dasarnya keseimbangan antara hak dan kewajiban itulah yang bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil. Nah, menurut aku hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan juga kebiasaan di lingkungan sekitar. Ketika kita sering melihat orang lain melanggar aturan, lama-kelamaan itu jadi hal yang kita anggap biasa. Padahal kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa cukup besar, bahkan menurunkan kedisiplinan masyarakat dan berkurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dari video ini aku jadi sadar kalau menjadi warga negara yang baik itu bukan cuma soal menuntut hak, tapi juga tentang menjalankan kewajiban dengan sadar dan konsisten. Perubahan mungkin gak selalu besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri. Karena kalau semua orang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, dan lalu siapa yang menjaga keseimbangan itu? Nah, mungkin sekian dari aku. See you.